Sahabat-sahabat YouTubers, subscriber yang selalu setia berkunjung di channel vlog Mas El, novel kali ini berjudul, Bukan Pilihan Hati. Bab 1. Kumohon, jangan paksakan. Miki, ucap Basten pada wanita yang ia bayar untuk memuaskannya. Rasa nikmat yang menjalar ke setiap aliran darahnya hingga sulit didefinisikan dengan apa yang ia rasakan saat Miki mempercepat ritme permainannya. Mata Basten terpejam karena begitu menikmati permainan wanita itu yang ia pilih di klub malam, hingga akhirnya ia merasakan miliknya akan memuntahkan keringat hangat. Ia pun menekan miliknya agar masuk semakin dalam. Dan tak lama kemudian pengaman yang membungkus milik Basten sudah dipenuhi dengan keringat hangat yang ia keluarkan. Apakah kamu puas dengan hasil kerja sesaat ini, Mas? Bisik Miki yang beruntung karena terpilih dan menikmati tubuh pria tampan dan gagah itu, sambil mendekati bibirnya di bibir Basten. Lumayan, jawab pria itu bersuara berat yang menggoda iman, sambil mendorong tubuh wanita bayarannya itu di atas tubuhnya. Lu bisa pergi sekarang. Kemudian pria itu menarik beberapa lembar kertas merah dari isi dompetnya dan diberikannya kepada wanita yang berhasil membuatnya melayang sesaat. Aku bisa muasin kamu lebih dari tadi, asalkan kamu setia denganku dengan bayaran seperti ini. Bisiknya dengan suara erotis, walaupun kenyataannya wanita open itulah yang menikmati tubuh pria tinggi berkulit putih dengan beberapa cetakan otot di perutnya. Namun, Basten tidak merespon bisikan wanita itu. Dia hanya mengibaskan tangannya agar wanita itu segera keluar dan pergi dari kamar itu. Sebelumnya, pikiran pria itu sedang kacau saat itu, karena ucapan kakeknya tadi siang membuatnya ingin mengakhiri hidup sang kakek saat itu juga. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, garis bawah, garis bawah. Sementara itu di sudut ruangan lain, suara jerit dan tangis sedang menggema dari balik pintu kamar berwarna putih milik wanita cantik bernama Velty. Sedangkan seorang wanita yang kira-kira berusia di atas 40-an duduk bersandar pada pintu kamar putrinya yang sedang mengamuk di dalamnya. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali menangis, menangisi dirinya yang tak bisa melindungi putri sulungnya dari sebuah perjodohan yang telah dibuat mertuanya 24 tahun yang lalu, tepat pada saat umur gadis itu berusia 1 tahun. Assalamualaikum. Suara cempreng itu tiba-tiba memecah keheningan rumah. Shirley sang ibu tidak menjawab salamnya, ia hanya bisa menjawab dalam hati. Karena rasa sakit di dadanya membuat mulutnya seolah terkunci. Waalaikumsalam, jawab Bibi Tisa seorang pembantu rumah tangga yang usianya tidak beda jauh dengan Ibu Shirley, sang majikannya. Kok rumah sepi begini, Bi? Bapak sama Mama kemana? Gadis berusia 21 tahun itu menyerahkan bukunya kepada Bibi Tisa. Bibi Tisa bingung harus menjawab apa. Tak ada kewenangan dirinya menjelaskan masalah keluarga yang sedang dihadapi keluarga majikannya itu. Neng Chan udah makan. Bibi sudah bikin balado udang kesukaan Neng Chan loh. Bibi Tisa mengalihkan pertanyaan putri bungsu majikannya itu dengan sebuah ajakan makan. Wah, enak itu Bi, kebetulan aku lapar banget ini. Kemudian Chan melemparkan tasnya ke arah sofa. Ibu Shirley yang melihat kejadian tersebut dari lantai 2 hanya bisa tersenyum kecil melihat kelakuan putrinya yang kini sudah tumbuh menjadi seorang wanita cantik. Sejenak melupakan penderitaan anak gadis sulungnya itu yang dipaksa menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak ia cintai. Karena Shirley tahu bahwa putrinya itu sudah memiliki pria yang sudah mencintai dan yang dicintainya. Ibu Shirley kembali melamun. Pikirannya kembali berselancar ke kejadian 1 minggu yang lalu, saat Aldo mengungkapkan keinginannya untuk meminang putrinya akhir tahun ini. Andai waktu dapat berputar kembali, ingin sekali menolak perjodohan itu dulu, sebuah perjodohan yang tak sengaja dibuat hanya karena komunikasi kedua pria tua yang telah bersahabat sejak mereka masih kecil.
Bahkan sebenarnya Shirley sudah melupakan jika dia mengucapkan iya ketika kedua pria tua itu meminta persetujuannya. Tak ada bahasan mengenai perjodohan sejak saat itu, hingga Shirley menganggap semua itu hanyalah omong kosong belaka sampai hari ini. Siang tadi Pak Joko datang menemui dia dan suaminya untuk menagih janjinya. "Ibu kok duduk di sini?" Suara itu kembali membuyarkan lamunannya. Ibu Shirley langsung menghapus jejak air matanya. Semedi kelakar wanita itu yang juga memiliki tingkat humor yang tinggi. "Aku kira mama lagi jadi suster ngesot," cibir Chan yang tadinya terkejut melihat mamanya sedang duduk di depan kamar sang kakak. "Ada apa sih? Kok ibu sampai nangis gitu?" "Kakak hamil." Bibir ceplas-ceplos itu memancing emosi sang ibu. "Astagfirullah. Bibirmu ini dioleskan pakai sambal kayaknya. Kalau bicara suka asal ngomong aja." Shirley memukuli bibir putri bungsunya. "Dasar ibu durhaka. Sakit loh Mam." Chan ngambek. "Mana ada ibu durhaka? Di mana-mana yang durhaka itu anak seperti kamu ini." Shirley kembali memukul kaki Chan. Suara keras dari dalam kamar, seperti suara benda yang terbuat dari kaca pecah. Seketika kedua wanita itu langsung mendobrak pintu kamar itu. Chan terkejut ketika melihat kondisi kamar yang biasa rapi itu, kini telah berantakan. Ternyata suara keras tadi ialah bunyi kaca meja kakaknya yang sudah hancur karena pecah. "Ada apa ini Kak?" Chan berjalan mendekati ranjang tempat kakaknya berada. Seketika Shirley kembali meneteskan air mata dan menangis sambil meletakkan tangannya di dadanya. Ia tahu apa yang sedang putrinya yang satu itu rasakan saat ini. Tak mudah bagi seseorang meninggalkan orang yang dicintainya untuk menikah dengan pria yang terkenal sebagai pengusaha sukses namun berkarakter jahat. Siapa yang mau menukar pria yang benar-benar ia cintai dengan lelaki yang berkarakter tidak baik? Lebih baik mati, daripada harus hidup tersiksa dan menderita nantinya. Batin Velti, "Kakak ya Chan. Ma, tolong aku. Tolong bujuk kakek untuk membatalkan perjodohan ini. Aku tidak mau menikah dengan cucu kakek Joko yang jahat itu Ma." Velti mengiba pada mamanya, dan membuat hati seorang ibu semakin berdenyut dan sedih. Seketika ini gadis berambut pendek sebahu itu paham pada kakaknya, sebuah perjodohan yang tidak diharapkan oleh kakaknya itu dengan cucu sahabat kakeknya. Belum lama saat Chan pergi ke Denpasar, Bali, Velti begitu bahagia saat menceritakan bahwa kekasihnya Aldo telah meminta restu menikah kepada ibu mereka secara langsung. Wajah bahagia terus terpancar dari wajah cantik sang kakak, sampai membuat Chan ikut merasakan bahagia karena perkataan kakaknya itu. "Biar aku yang akan bicara sama kakek." Seketika Chan berbicara dan membuat kedua wanita itu yang sedang bersedih dan menangis mengalihkan pandangannya ke arah gadis yang baru berusia 21 tahun itu. Lanjut ke bab berikutnya.